Oke, syukron. Saudara Dewi yang sudah memberikan waktunya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, Alhamdulillah pada sore yang cerah ini, pada sore yang berbahagia ini, Allah izinkan kita untuk mengadakan kajian tadabbur. Dan insya Allah kita akan rutinkan ya teman-teman semua. Kita akan rutinkan selama 30 hari berturut-turut sekaligus. Ya, Alhamdulillah mendaftarnya ada 77 orang kalau nggak salah ya, atau lebih. Ya, Alhamdulillah ini pendaftar yang lumayan banyak. Ya, walaupun kita secara online. Ya, Alhamdulillah untuk antusiasnya sangat luar biasa. Jadi, saya ucapkan kepada antum ya, syukron jazakumullah khair yang sudah bisa mendaftarkan, yang sudah mau mendaftarkan dirinya ke kajian tadabbur ini. Alhamdulillah ternyata total pendaftar ada 83, bukan 77 ya. Jadi ternyata yang terbaru ada 83 orang yang mendaftar di kajian tadabbur Khadimul Quran. Bersamaan insya Allah di 30 hari ke depan insya Allah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya untuk tema perdana kita pada hari ini, tema pertama ya adalah tentang apa? Tentang petunjuk yang tak pernah salah. Ya. Jadi insya Allah kita akan mentadaburi surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 2. Ya. Jadi silakan disiapkan catatannya, disiapkan pikirannya, disiapkan hatinya. Karena insya Allah setiap materi yang disampaikan ya adalah ilmu yang bisa kita amalkan insya Allah. Ya teman-teman semua, juga ingin mengingatkan ya, nanti kalau misalnya ada beberapa hari ke depan ternyata qadarullah ada di antara antum yang berhalangan hadir karena sibuk dan sebagainya, maka nggak perlu khawatir karena insya Allah ada rekaman kajiannya ya. Lalu juga nanti akan dikirimkan PDF materinya. Jadi PDF materi ini insya Allah nanti kita berikan di grup ya. Ini gratis buat antum. Ya, tapi catatannya adalah ini khusus buat antum aja. Jadi nanti ada link kajian, link kajiannya buat antum aja. Juga PDF materi ada ebook gratis. Juga nanti ada sertifikat yaitu khusus buat antum yang sudah mendaftar saja. Jelas ya? Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, ya kita buka dulu kajian tadabbur kita pada sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga kajian tadabbur ini menjadi kajian yang bermanfaat, kajian-kajian yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ya, ayat yang akan kita tadabburi adalah surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah menyampaikan kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman semua, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kitab ini yaitu kitab Al-Qur'an la raiba fihi. Kitab yang dimana tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Juga Quran pun memiliki sifat atau tujuan. Apa tujuannya? Huda, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang bertakwa, atau kalau kita ingin disebut orang bertakwa,
pastikan diri kita ya menjadikan Quran sebagai huda, sebagai apa? Sebagai petunjuk hidup kita. Jangan sampai kita pengen menjadi orang bertakwa, tapi kita nggak menjadikan Quran sebagai huda. Ya, lalu terkait tadabbur ini, ya, insya Allah kita akan bagi, ya, ini akan bagi pembahasannya. Yang pertama, ya, akan bahas ya dari kalimat la raiba fi, ya. Dan nanti yang kedua, kita akan membahas di kalimat hudal lil muttaqin. Ya, jadi ayat ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama tadi ya, di bagian la raiba fihi, ya. Lalu yang kedua akan dibagi menjadi apa? Hudal lil muttaqin. Oke. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi. Kita bahas ya. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya. Dan karena nggak ada keraguan, nggak ada kecacatan, ya, nggak ada juga kesalahan sedikit pun di dalam Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menantang, menantang orang-orang yang masih meragukan Al-Quranul Karim. Ya, jadi ketika Quran turun, ya, pada zaman itu kepada Rasulullah SAW, di mana saat itu masih banyak, begitu banyak orang-orang yang masih menentang Al-Quran. Ya, mungkin sekarang pun zaman ini pun ada yang masih menentang Al-Quran. Ya, tapi mungkin nggak sebanyak dulu. Karena kan dulu di zaman jahiliyah, ya, yang dimana Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bangsa Arab, bangsa jahiliyah, ya, bangsa ya yang bodoh, ya gitu ya. Maka bangsa Arab pun ya atau pada saat itu kaum Quraisy ya banyak yang menentang menentang Nabi Muhammad ya menentang Al-Quran tersebut. Ya. Maka Allah pun menurunkan beberapa ayat dalam Quran yang menantang orang-orang kafir yang masih meragukan Al-Quranul Karim. Ya. Di antaranya ada di surat Al-Baqarah ayat 23. Lalu ada di surat Yunus ayat 38. Juga ada di surat Hud ayat 13 dan juga di surat Tur ayat 34. Ya. Empat ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang masih meragukan Al-Quran. Ya, dengan konteks yang hampir mirip. Ya. Coba kita ambil satu contoh aja. Ya, kita ambil satu contoh aja dari surat Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah SWT menyampaikan kepada kita, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menantang, ya, menantang siapa saja yang masih meragukan Quran. Kata Allah apa? Jika kalian masih meragukan Al-Quran, coba buat satu surat aja yang semisal. Buat satu surat aja yang semisal. Tapi ternyata apa? Ternyata sampai saat ini, ya, sudah 1400 tahun yang lalu, ya, dari 1000 yang lalu sampai saat ini, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat surat semisal seperti Al-Quran. Dari bahasanya, dari keindahannya, dari tutunan bahasa dan sebagainya. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mendatangkan atau membuat surat semisal sebagaimana yang Allah tantang kepada kita. Ya, Allah menantang, kalau kamu masih ragu dengan Quran, coba buat satu surat aja, ya, semisal Al-Quran. Tapi ternyata apa? Ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, ya, teman-teman semua tahu tentang siapa itu Musailamah Al-Kadzab? Ada yang tahu? Coba. Yang tahu, ya, teman-teman semua yang tahu, coba tulis tuh kolom komentar. Yang teman-teman ketahui, ya, siapa sih Musailamah Al-Kadzab ini? Ada yang tahu?
Coba, Anda pengen interaktif kepada antum nih. Ya. Siapa sih ya Musailamah Al-Kadzab laknatullah alaihi ini? Ya, betul. Musailamah Al-Kadzab ini atau Al-Kadzab ini adalah apa? Nabi palsu. Ya. Dia laknatullah alaihi ya mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai nabi. Dia mengaku bahwa ada satu ayat yang diturunkan kepada dia. Dia mengaku ada beberapa surat, Fani, mengaku ada beberapa surat yang turun kepadanya. Ya, tapi lucunya apa? Ya, jadi si orang ini nih, ya, si Musailamah al-Kadzab ini, dia ini karena dia berbohong, dia coba-coba membuat satu surat yang lucu dari segi bahasa dan juga segi maknanya. Ya, kalau kita bisa lihat ya, kalau kita melihatnya misalnya contohnya, ya, ada surat Al-Fil. Ya, kita baca soal Al-Fil ya. Al-Fil ini bagus dari segi bahasanya, segi maknanya itu bagus. Ya, coba kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ya. Contoh bahasa yang bagus dari segi makna dan juga dari susunan bahasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Lihat, dari segi artinya bagus ya, baik dari segi apa namanya bahasanya, maknanya sangat luar biasa ya, ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Dan uniknya apa, si Musailamah al-Kadzab ini pengen coba-coba mengikuti membuat surat ya, seperti atau sejenis sejenis Alfil tadi. Apa ayatnya, apa surat ini? Nih, ini yang dia buatkan ini contoh surat palsu atau ayat palsu yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzab. Apa ayatnya? Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu zulumun wutul wa khurtumun wutul. Ini artinya aneh kan? Gajah. Apakah gajah itu? Dan tahukah kamu apakah itu gajah? Ia memiliki belalai yang besar, panjang, dan badan yang besar. Lihat, dari segi arti aja ini aneh. Dari segi arti aja ini sudah apa gitu maksudnya gitu. Sangat-sangat tidak jelas. Ya, jadi si Musalamah ini pengen membuat surat ya semisal Al-Quran, tapi ternyata dia nggak bisa. Bisa kita lihat contoh ayat lain yang bagus misalnya. Ada surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari segi bahasa, ya itu seperti syair tapi bukan syair ya. Mirip-mirip syair tapi lebih indah, lebih bagus daripada syair. Lihat kalimat akhirnya, ada er-ernya, ada ro-ro-nya. Wal 'asr, khusr, bishabr dan sebagainya. Ya. Ini contoh dari Quran yang dari bahasa pun indah dan segi makna pun luar biasa. Coba kita lihat. Wal 'asr, demi waktu. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam apa? Dalam khusr, kekalahan atau apa? Ke keburukan ya atau kelemahan atau kejelekan ya. Tapi sini Allah melanjutkan juga illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kecuali ya, kecuali orang-orang apa? Orang-orang ya yang dia beriman kepada Allah dan juga beramal soleh serta saling menasihati dalam kebaikan dan juga menasihati dalam kesabaran. Ya, itu ayat yang sangat indah kalau kita lihat. Ya, jadi Al-Asr ini contoh ya tadi, tiga ayat ya, tapi maknanya yang sangat-sangat luar biasa. Wal asr ya, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kata Allah, dalam kerugian.
Kecuali mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Cuman kalau kita lihat tadi ayatnya yang dibuat oleh siapa? Musa Al-Ghazali, ini ayat yang sangat lucu, ya. Ayat-ayat yang apa? Ayat-ayat yang sangat aneh. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zulumun nutul, wa khurtumun nutul. Ini bahasa yang sangat aneh itu ya. Tahu maknanya sangat aneh, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun ya yang bisa membuat ayat semisal Al-Qur'an. Ya, bahkan kalaupun ya manusia itu saling membantu dengan para jin, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa membuat ayat semisal Al-Qur'an. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Kata Allah apa? Sesungguhnya jika manusia dan juga jin berkumpul untuk membuat yang semisal serupa dengan Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Ya, jadi Allah pun sudah menjelaskan kepada kita bahwa kalaupun seandainya kita manusia berkumpul dengan jin ingin membuat ayat yang serupa dengan Quran, maka kita tidak akan mampu membuat yang semisalnya. Inilah bukti bahwa Al-Quran apa tadi kita bahas di ayat yang kita tadabburi. La raiba fi. Di mana kitab Al-Quran ya, kitab ya yang di mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Dari segi bahasa luar biasa bagusnya. Lalu ketika Allah pun menantang orang-orang, ya orang-orang tidak tidak pun tidak akan bisa. Bahkan kalaupun kita berkumpul dengan jin, manusia dengan jin berkumpul, maka mereka pun tidak bisa membuat ayat yang semisal atau surat yang semisal dengan Al-Quran itu. Ya. Dan teman-teman semua harus pahami ya, bahwa bahasa Al-Quran, bahasa yang paling indah, bahasa Al-Quran, bahasa yang paling-paling luar biasa, yang paling-paling menakjubkan ya di dunia ini. Ya. Bahkan bahasa Quran pun atau bahasa Arab ini juga bahasa yang dimana nanti akan kita gunakan di hari apa? Di surga kelak insya Allah. Ya. Coba kita lihat ya. Anda sudah mengecek di Google ya. Apa sih perbedaan atau berapa sih total kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab? Nah, bahasa Indonesia itu ya ada 127 kosakata. 127.000 kosakata. Lalu bahasa Inggris 600.000 sampai 1 juta kosakata dan bahasa Arab ya atau bahasa Quran 12,3 juta kosakata. Ya. Jadi ada sesuatu yang indah di balik pemilihan bahasa Quran, bahasa Arab untuk Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab ya adalah bahasa-bahasa yang paling sempurna. Karena dari kosakata saja ya adalah kosakata yang paling banyak, yang paling-paling luar biasa banyaknya. Ya, 12,3 juta kosakata. Bayangkan. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, jauh. Dengan bahasa Indonesia lebih jauh lagi. Ya, ini pun menandakan bahwa bahasa Al-Quran bahasa yang sangat-sangat indah, bahasa-bahasa yang sangat luar biasa yang tidak ada kebengkokan, yang tidak ada kecacatan di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Quran adalah bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman-teman semua perlu bagi kita untuk bisa menikmati ayat-ayat Al-Quran. Perlu bagi kita untuk bisa mentadaburi setiap ayat yang kita baca. Jangan sampai kita baca Al-Quran, tapi kita ini nggak pernah apa? Kita ini nggak pernah mentadaburinya. Ya, karena sekelas din saja pernah ya atau bisa mentadaburi Quran. Ya kita lihat ya ayatnya. Ya. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Nabi Muhammad SAW. Ada sekelompok jin, ya ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran.
Maka ketika mereka menghadirinya, mereka berkata, diamlah. Ketika bacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, jadi sebab nuzul dari ayat ini, ya, ada beberapa eh, perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan memang jin, ya, Allah undang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad membacakan satu ayat kepada mereka. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika sholat, ya, ada jin yang berlewat, maka mereka mendengarkan Quran. Maka mereka mengatakan ansitu, yang artinya apa? Diamlah. Ya, ansitu itu berbeda dengan uskutu atau uskut. Uskut itu diam aja, jangan bersuara. Tapi kalau ansitu, diam, fokus dan dengarkan, fokus dengan apa yang sedang dibacakan. Di sini, ya, lihat ayatnya. Para jin pun mendengarkan Al-Quran, ya, bahkan mereka mengatakan ansitu, diam, fokus mendengarkan bacaan Quran itu. Ya. Dalam ayat lainnya Allah pun menyampaikan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Katakanlah Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jadi teman-teman semua, para jin ini ketika mereka mendengarkan bacaan Quran, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajabah. Mereka mengatakan bahwa Quran ini, ya, bahasa yang sangat-sangat luar biasa. La raiba fih, yang kita bahas. Bahwa bahasa Quran, bahasa yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bayangkan sekelas jin pun, ya, mengatakan bahwa Quran ajabah, bahwa Quran adalah bacaan yang sangat menakjubkan, bacaan yang sangat luar biasa. Ya, jika jin saja bisa menikmati Quran, jika jin saja bisa mentadaburi Quran, kenapa kita tidak? Kita bisa baca Quran, kita bisa menghafalnya, ya, bahkan kita bisa mengajarkannya. Tapi kenapa kita nggak pernah mentadaburinya? Kenapa kita nggak pernah memahaminya, merenungkannya, meresapinya? Ya. Juga kalau kita lihat sejarah, ya, ada yang tahu, ya, siapa itu Walid bin Al-Mughirah? Ada yang tahu? Ya. Teman-teman semua coba tanya kepada antum. Apakah ada di antara antum yang tahu siapa itu Walid bin Al-Mughirah? Ada yang tahu? Walid bin Al-Mughirah adalah bapaknya siapa? Khalid bin Khalid bin Walid. Ya. Dia ini adalah salah satu penguasa atau orang besar di Quraisy, ya, pada saat itu. Orang besar, ya, orang kaya, pejabat lah gitu, ya. Dan juga dia terkenal dengan keahlian bahasanya. Ya, jadi pada zaman itu, ya, salah satu hal yang paling dijunjung tinggi adalah bahasa. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling dijunjung, yang paling apa ya? Yang paling dipuji-puji kalau ada orang yang pandai bersyair. Ya, jadi orang Arab itu, ya, sangat menghargai orang-orang yang berpandai bersyair. Nah, salah satunya ini, salah satunya Walid bin Al-Mughirah, salah satu orang yang jago bersyair. Ya, suatu ketika, ada kisahnya, ya, Walid bin Al-Mughirah datang kepada Nabi Muhammad. Ya, datang untuk memberikan hinaan, cercaan, nasihat. Ya, karena pada saat itu Nabi Muhammad sudah mulai terang-terangan untuk berdakwah. Ya, terang-terangan untuk membawakan Al-Quran. Maka Walid bin Al-Mughirah mengoceh, ya, memberikan masukan, memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad yang begitu panjang. Ya, maka setelah Walid bin Al-Mughirah selesai, ya, maka Rasulullah SAW membacakan suatu surat. Ya, dan ketika Walid bin Al-Mughirah, ya, mendengar surat tersebut, maka dia terdiam. Dia terdiam, lalu dia kembali ke umatnya, itu kaum Quraisy. Ya, maka ketika dia Walid bin Al-Mughirah bertemu dengan kaumnya, ya, maka Abu Jahal mengomporinya, ya, atau memanaskannya. Wahai pamanku, wahai Walid bin Al-Mughirah, ucapkanlah suatu perkataan yang menunjukkan kalau engkau mengingkari Quran atau engkau membencinya. Tapi apa? Al-Walid Al-Mughirah bin Al-Mughirah mengatakan, apa menurutmu yang harus kukatakan pada mereka? Demi Allah, kata dia, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih
memahami syair Arab daripada aku. Tidak juga pengetahuan tentang rajas atau qasidah yang menguliku. Ya, tapi apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak serupa dengan ini semua. Juga bukan sihir jin. Jadi ya, Walid bin Al-Mughirah ahli syair, ahli bahasa Arab. Ya, dia paling jagonya dah. Maka Walid bin Al-Mughirah pun memuji Al-Quran, memuji surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Walid bin Al-Mughirah pun mengatakan bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu ya tidak serupa dengan syair, tidak serupa dengan rajas, tidak serupa dengan qasidah, ya juga bukan sihir jin. Ya, maka Walid melanjutkan demi Allah, apa yang ia ucapkan itu manis, halawah, ya. Memiliki kenikmatan baik dan ucapan yang terima jiwa. Bagian atasnya berbuah, sedangkan bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang menggelinya serta menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Bayangkan, sekelas Al-Walid, pimpinan Quraisy, pimpinan orang-orang kafir, dia jago bahasa Arab, dia jago bahasa Arab. Dia memuji Al-Quran. Tapi sayangnya, Abu Jahal laknatullah alaih menghasut Walid bin Al-Mughirah dengan berkata, wahai Walid, ya, kamu tidak akan ridho, tidak akan suka kepadamu sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Quran itu. Jadi Abu Jahal itu kompor ya. Wahai Walid, kalau kamu nggak suka, kalau kamu tidak mengatakan Quran itu buruk, ya, maka kaum Quraisy tidak akan suka kepadamu. Kamu akan dijauhi oleh kaummu. Itu kata kata Abu Jahal. Maka Al-Walid sampai-sampai apa? Dia berpikir, jika demikian, tinggalkanlah aku, biar aku berpikir dulu. Ya. Maka setelah berpikir, ya, Al-Walid terhasut dengan mengatakan benar, ucapan Muhammad itu hanyalah sihir yang berkesan, yang memberi bekas kepada yang lainnya. Nah, ini contoh aja teman-teman semua. Contoh bahwa bahasa Al-Quran, bahasa yang paling indah, bahasa yang tadi kita sebutkan di ayat pertama ya, yang kita bahas, la raiba fih, ya. Bahasa yang dimana tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk ikhtiar bisa mentadaburinya. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi pernah mengatakan dalam kitabnya, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman dan tadabbur, maka dia tidak akan merasakan kelezatan Al-Quran sama sekali. Maka teman-teman semua di sini, ya, di pertemuan pertama ini kajian tadabbur kita, Ana mengajak kepada teman-teman semua, mari tingkatkan semangat kita untuk tadabbur. Kita lihat bagaimana background ayatnya. Kita lihat gimana kisah-kisah di balik ayat itu. Ya, atau ada kisah-kisah yang mirip dengan ayat tersebut. Kita tadaburi, kita pahami, kita resapi, kita amalkan. Jangan sampai kita ini baca Quran tapi kita nggak pernah tadabur. Jangan sampai. Ya, maka tentu ya wajib bagi kita setiap muslim untuk berusaha mentadaburi Quran. Ya, wajib bagi kita untuk apa? Mentadaburi Al-Quran karena ada empat hal ini. Ya, kenapa? Quran bukan sekedar dibaca, tapi untuk kita tadaburi. Allah menyampaikan, Kitabun anzalnahu ilaikum mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab yang penuh keberkahan, liyadabbaru ayatih. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Yang kedua, agar hati tidak mati. Allah menyampaikan, afala yatadabbaruna al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran atau hati mereka sudah terkunci? Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabbur, teman-teman semua, mati hatinya, terkunci hatinya, dan akan malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat dan sebagainya. Yang ketiga, agar iman terus bertambah. Dan terakhir, agar bisa menikmati Al-Quran. Maka ingat teman-teman semua, tanamkan pada hati kita, tanamkan pada diri kita. Wajib bagi kita untuk apa? Mentadaburi Al-Quran. Bukan sekedar baca, bukan sekedar hafal, bukan sekedar mengajarkan, tapi kita wajib mentadaburi Al-Quran yang kita baca ini. Ya, teman-teman semua, Rasul kita Muhammad menyampaikan, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Quran, maka seperti rumah yang roboh. Kita lihat rumah itu fungsinya sangat luar biasa, menjaga diri kita, menjadi tempat yang nyaman. Tapi kalau rumah itu tidak ada eh,
tidak ada bangunannya, dia roboh, dia hancur, maka rumah itu tidak berguna. Begitu juga pun dengan diri kita. Kita punya tubuh yang sehat, tubuh yang kekal, tubuh yang kuat, tubuh yang hebat. Tapi kalau kita nggak pernah mentadabburi Quran, kita nggak pernah membaca ayat dalam hati kita, maka seperti rumah yang roboh. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, teman-teman semua yang Allah hormati, ya. Tadi kita sudah pahami bahwa Allah SWT menyampaikan dzalika kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kita lanjut ya di poin kedua, yaitu poin hudal lil muttaqin. Ini kita ada waktu sekitar 12 menit ya. Dan nanti mungkin untuk tanya jawab ya, nanti kita akan buka saja di grup. Karena kalau via Zoom tidak tidak sempat karena waktu ya. Jadi insya Allah untuk tanya jawab nanti kita akan buka di grup insya Allah. Oke, setelah tadi kita membahas ya kurang lebih setengah jam ya. Ya, setengah jam kita membahas tentang kalimat la raiba fi ya. Sekarang kita ada waktu sedikit aja untuk membahas kalimat kedua yaitu hudal lil muttaqin. Allah menyampaikan bahwa Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya. Maka di sini anak akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Ada 6 alasan kenapa kita ini sangat membutuhkan Quran. Ya, dicatat, dipahami ya. Ini ada waktu singkat kita selesaikan materi kita hari ini. Ya, ada 6 alasan kenapa kita sangat membutuhkan Al-Quranul Karim. Oke, Afwan. Yang pertama adalah Quran adalah pedoman dan panduan hidup kita. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa hudal lil muttaqin, bahwa Quran adalah petunjuk serta pedoman bagi orang-orang bertakwa. Maka teman-teman semua, kalau kita pengen disebut orang yang bertakwa, kalau kita pengen diberikan nama orang bertakwa, ya, maka pastikan kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita dan panduan hidup kita. Ya. Lalu yang kedua, Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Teman-teman semua, ingat ya, Quran itu memiliki fungsi. Apa fungsinya? Yang pertama itu mulia dan dapat memuliakan. Ya, jadi sifat dari Quran itu ia mulia dan Quran pun bisa memuliakan siapa saja yang dekat dengan Quran tersebut. Atau siapa saja atau apa saja yang berkaitan dengan Quran pasti ia menjadi mulia. Contohnya Nabi Muhammad ya menjadi manusia yang paling mulia, menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena Quran diturunkan dengan perantaraan beliau. Lalu Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena bulan diturunkan Quran. Ada juga malam Qadar, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Karena apa? Pada malam itu malam diturunkan Quran. Bahkan misalnya ada selembar kertas, ya kita ibaratkan. Ada selembar kertas misalnya yang kosong. Misalnya selembar kertas kosong ini misalnya kita injak-injak apakah boleh? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya selembar kertas ini misalnya kita tuliskan ayat-ayat Allah. Misalnya tuliskan Al-Fatihah aja misalnya. Tulis Al-Fatihah. Coba kita renungkan. Boleh gak kira-kira kertas ini kita injak-injak atau kita duduki? Boleh gak? Gak boleh. Karena apa? Karena ada Quran. Dan Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Bayangkan, benda mati pun bisa menjadi mulia. Karena apa? Karena Quran. Coba kita renungkan teman-teman semua. Kita bayangkan. Kalau hati kita, pikiran kita, amalan kita dekat dengan Quran, maka insya Allah kita pun bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan kita dekat dengan Quran, insya Allah kita pun bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga di antara manusia. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka para ahlul Quran, mereka lah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Berikutnya, yang ketiga, Quran akan mendatangkan pahala yang sangat berlimpah. Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita bayangkan. Kita membaca alif lam mim, 3 huruf yang kita baca dan 30 pahala yang kita dapatkan teman-teman. Bayangkan. Ya. Kita membaca alif lam saja 30 pahala yang kita dapatkan. Coba kita bayangkan kalau kita membaca 1 halaman, 2 halaman.
berapa huruf yang kita baca dan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Maka jelas yang ketiga adalah Quran akan mendatangkan pahala yang sangat berlimpah. Yang keempat, Quran akan datang sebagai apa? Syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Tapi kita menyampaikan bacalah Al-Quran. Baca Quran kata Rasul. Karena sesungguhnya Quran akan datang dari kiamat menjadi syafaat bagi para para pembacanya. Ya. Yang kelima, dengan wasilah Quran, dosa-dosa kita akan diampuni. Ingat ya. Kenapa? Karena sifat kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Atau sifat kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah kesalahanmu itu dengan apa? Dengan berbuat baik, karena kebaikan akan menghapusnya. Misalnya ada ayat lain, ya. Ada ayat lain yang Allah sampaikan, yang Allah berfirman, innal hasanati yudhhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan keburukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan, termasuk kita membaca Quran, kita menghafalnya, kita mentadabburinya, kita mengajarkannya, insya Allah bisa menjadi wasilah kita mendapatkan pahala yang berlimpah, serta menjadi wasilah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan terakhir adalah, ya, Quran bisa mengubah hidup seseorang. Ya, yang awalnya mungkin kita susah, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi insya Allah dengan Quran kita bisa hidup. Ya, yang paling penting apa? Quran bisa mengubah hidup seseorang yang awalnya dia tidak taat menjadi taat. Ada dua contoh. Siapa mereka? Contoh pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar bin Khattab adalah sebelum masuk Islam adalah orang kafir, ya, yang paling menentang agama Islam dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu Umar bin Khattab. Orang yang paling terdepan, yang paling depan, ya, menantang agama Islam dan juga ingin atau mengancam Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Tapi ketika mendengar surat apa? Surat Toha, maka langsung luluh hatinya dan dia masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, apa? Dia menjadi orang terdepan membela agama Allah dan juga paling terdepan membela Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau adalah orang yang nggak percaya bahwa Rasul tetap meninggal. Bahkan dia mengancam akan membunuh orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal. Saking apa? Saking nggak terimanya, saking cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini contoh nyata bahwa Quran bisa mengubah hidup seseorang. Ya, yang awalnya buruk menjadi sangat baik. Itu Al-Quran. Ya, itu huda sebagai petunjuk yang baik. Yang kedua, ada Fudail bin Iyad, seorang ulama. Ya, awalnya itu beliau adalah seorang pencuri, seorang perampok. Bayangkan, pencuri, perampok. Dan dia ini suatu ketika sedang suka sama seseorang, seorang wanita yang cantik. Awal dia memanjat tembok, ya, untuk mendatangi seorang perempuan tersebut, pengen didatangi. Tapi ketika dia memanjat sebuah rumah itu, dia mendengar ada seorang membaca surat Al-Hadid ayat 16. Maka langsung luluh hatinya dan ia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Dia menjadi ulama yang besar, yang sangat terkenal. Ya. Dari dua ayat ini, ya teman-teman semua, dari dua kisah ini, ya, kita bisa apa namanya menyimpulkan bahwa ya, memang betul bahwa Quran bisa mengubah hidup seseorang. Yang awalnya dia maksiat, yang awal dia ahli dosa, bisa menjadi ahli taat, bisa menjadi ulama, bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan diri kita dekat dengan Quran. Kita senantiasa membaca, menghafal, mengajarkan, mentadaburi, mengamalkan Quran. Ya, jangan sampai di dunia ini yang sudah sibuk hal-hal yang enggak karuan, ya, hal-hal yang aneh, ya, jangan sampai kita ini masih menjauhi Al-Quran, jangan sampai, ya, karena zaman fitnah yang sangat luar biasa, fitnah-fitnah yang sangat begitu banyak, ya, maka pastikan kita harus apa? Senantiasa
Nanti bagi teman-teman semua ya akan dipersilakan oleh beliau. Silakan boleh bertanya apa saja. Insya Allah nanti anak akan membantu jawab ya via tulisan ataupun via voice note insya Allah. Tapi semoga kajian kita pada hari ini, kajian perdana ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Al-Quran, dan bisa membuat kita lebih istiqomah berusaha dekat dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah, sampai jumpa di hari-hari berikutnya, Selasa, Rabu, dan sampai seterusnya, 30 ke depan. Insya Allah kita akan mentadaburi surat dari Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan juga Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, serta tutup dengan membaca doa kafatul menjadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman semua, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.